Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged istiqomah, manfaat barokah ngajine fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun taiki kono fasal suci. Lagi nantinya akan membahas masalah ju'alah. Ju'alah iku nek cara zaman dulu iku dikatakan sayembara. Jadi misalkan kita punya barang hilang terus ditemukan oleh orang lain, nah itu kita memberikan sesuatu itu bisa dimasukkan dalam akad ju'alah. Dan nantinya ju'alah itu ada perbedaannya dengan akad ijarah atau sewa menyewa. Wal ju'alah tu utawi akad ju'alah iku jaizatun iku wenang. Akad ju'alah iku hukumnya boleh wenang. Ju'alah iki apa? Wa syar'an iltizamu mutlaqi tasarrufi iwadun makluman ala amalin muayyanin au majhulin. Jadi artinya akad ju'alah itu yang membedakan dengan akad ijarah atau nyewa. Kesanggupan seseorang untuk memberikan upah yang maklum, yang bisa diketahui. Ala amalin maklum muayyanin au majhulin, pada sebuah perkara pekerjaan yang mana ditentukan atau tidak ditentukan. Kepada siapa? Limu ayani au ghairi, kepada orang yang telah ditentukan atau selainnya. Jadi artinya ngeten, nek ju'ala iku lebih bebas. Artinya ngeten, ketika kita memang punya sesuatu yang hilang, misalkan katakanlah motornya hilang, terus kita membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan motorku, maka akan saya beri misalkan uang 1 juta. Nah itu ju'alah. Itu siapapun boleh. Jadi tidak harus ditentukan wonge. Umum sekali. Atau ditentukan. Bagi santri Darul Falah yang bisa menemukan motorku, maka akan saya beri ki. Misalkan. Nah, jadi lebih bebas, lebih umum. Itu ju'alah. Beda dengan akad ijarah atau nyewa. Hukumnya bagaimana? Boleh. Wahwa utawi ju'alah iku ayu syarito. Iku yento nyaratake sopo jail. Nyaratno firot didolati ing dalem balekake barang ilange jail. Lah oleh nyaratno mau janjeni iwadon ing iwat ganti makluman ingkang den ngaweruhi. Jadi nantinya ketika memang aku membuat sayembara, barang siapa yang bisa menemukan HP-ku dengan ciri-ciri misalkan merek Samsung, rame segini, maka akan saya beri 1 juta misalkan. Iku enggak masalah, iku jenenge akad ju'alah. Jadi iwate iki lho 1 juta, iku maklum diketahui. Oh, nantinya saya bisa menemukan barang iki diberi 1 juta. Nah, iku namanya iwat. Fa idza radda mongko ing dalem nalikane balekake. Fa idza radda mongko ing dalem nalikane balekake sapa wong ha ing dolah barang sing ilang mau. Jawab ida istahaqqa mongko ngehaki apa dalikal. Istahaqqa mongko ngehaki sapa wong sing balekno mau dalikal iwado ing mengkono-mengkono iwat ganti al masyruta ingkang den syaratake. Nah, ternyata setelah saya membuat pengumuman sayembara seperti itu, ternyata ada yang menemukan. Yogi Zaid misalkan. Saya buat pasang tulisan, barang siapa yang bisa menemukan motorku maka saya beri misalkan 1 juta. Ya, dalam waktu 1 hari ternyata Zaid bisa menemukan motorku. Ditemukan terus dikembalikan ke rumahku. Lah maka iwat, yaitu 1 juta tadi yang saya janjikan, itu saya berikan kepada Zaid. Karena sudah menemukan barang yang saya cari, barang yang hilang tadi. Nah itu namanya ju'alah. Mungkin berlaku di masyarakat sebagian. Ada seseorang yang barangnya hilang atau anaknya hilang, barang siapa yang bisa menemukan anakku maka akan saya beri 1 juta. Tidak masalah. Nah, tapi juga bisa ditentukan. Misalkan saya bilang kepada Zaid, jadi hanya khusus Zaid saja. Zaid, kalau kamu bisa menemukan motorku maka akan saya beri misalkan 500.000. Berarti iso kalane akad ju'alah iku kepada orang yang telah ditentukan alias Zaid saja.
atau bisa kepada khalayak umum. Nah, enggak masalah umum. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Faslun utai kono fasal suwiji. Wa idza dafa'alan ing dalem nalikane aweh sapa wong. Aweh ila rajulin maring wong lanang. Sing diwehno apa ardon ing bumi. Supaya apa liyazra'aha, supaya nandur sapa rajul ha ing aret, nanduri sapa rajul ha ing aret. Wa syarata lan nyaratake sapa wong lahum Wa syarata lan nyaratake sapa wong lahu maring rajul disyaratno nyaratno janjikna mujuzan ing bagian makluman ingkang den ngaweruhi. Bayane min roiha saking hasile aret. Ketika ada seseorang memberikan sebidang tanahnya, jadi memberikan ki jangan sampean maknani hibah, jangan sampean maknani disodakoke enggak. Tapi dia memberikan fasilitas berupa tanah alias bumi yang nantinya liyazra'aha akan ditanami sesuatu. Nah, nantinya ketika sudah ditanami iku wasyarata lau juz'an makluman min roiha. Nantinya ada pensyaratan, ada perjanjian. Nanti kita bagi hasil 50%, 50%. Nah, iku jenenge akad di sini. Itu namanya akad mukhabarah. Jadi akad mukhabarah itu akad yang mana saya misalkan sebagai malik, pemilik bumi, punya tanah 1 hektar. Nah, terus saya bilang kepada Zaid, ini saya punya tanah 1 hektar, sampean tanami. Terserah ditanami apa? Ditanami misalkan pohon pisang ya silakan, atau pohon rambutan ya silakan. Lah, nantinya wal bazru minal amil. Adapun bibitnya, bijinya itu dari amil. Pekerjaannya ya kuwi Zaid. Jadi saya hanya memodali, memfasilitasi tanah. Adapun nantinya biaya bibit-bibitnya itu dari si Zaid sendiri. Nah, 1 hektar ditanami Zaid. Jadi dia modal bibitnya iki mau dia beli ditanami 1 hektar iki mau. Lah nantinya wa syarata lau juz'an ma'luma min roiha. Keuntungan hasil iki nanti kita bagi. Misalkan saya 50%, Zaid 50%. Atau misalkan saya 30%, Zaid 70%. Nah, itu enggak. Dalam kasus seperti itu mukhabarah hukumnya bagaimana? Lam yajuz. Lam yajuz mongko ora wenang. Lam yajuz mongko ora wenang apa? Daf'u. Jadi hukumnya mukhabarah itu nek cara mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena apa? Kemungkinan saja dalam akad mukhabarah itu bisa saja untung, bisa saja tidak. Nah, saya sudah berikan fasilitas berupa tanah 1 hektar. Ditanami Zaid, kan ada kemungkinan Zaid bisa untung 1 ton misalkan. Tapi juga ada kemungkinan ternyata gagal panen. Ternyata diserang banjir misalkan. Ya juga bisa terjadi. Mulane lam yajuz tidak boleh. Lah mulane tetapi dalam masyarakat kita banyak sebagian ada yang menggunakan akad mukhabarah. Lah itu bagaimana nek kita mengikuti mazhab Syafi'i kan enggak sah. Dalam sarai lakinin Nawawi tab'an libnil Mundir ikhtaro jawazil mukhabarati. Jadi Imam Nawawi mengikuti Imam Ibnul Mundir mengatakan boleh akad mukhabarah iki boleh. Cara beliau Imam Nawawi dan Ibnu Mundir. Tapi nek cara mazhab Syafi'i kan enggak boleh. Wa kada al muzara'ah. Begitu juga akad muzara'ah. Imam Nawawi memperbolehkan. Lah bedane muzara'ah karo mukhabarah. Nek muzara'ah wa hiya amalul amil fil ardi bi ba'di ma yakhruju minha wal badru minal malik. Nek akad muzara'ah iku bijinya atau bibitnya itu dari malik, pemilik bumi. Jadi misalkan ngeten, saya punya tanah 1 hektar. Terus Zaid sebagai amil pekerjaane. Nah, nantinya bibit atau bijinya itu dari malik saya sendiri yang punya tanah. Zaid, kamu saya beri fasilitas tanah, nanti saya beri bibit misalkan pohon pisang 100 misalkan. Nah, nanti kamu yang nanam, kamu yang merawat dan lain-lain sampai panen. Lah itu namanya akad muzara'ah. Tapi nek bibitnya atau bijinya dari amil utawa Zaid, saya hanya memfasilitasi tanah saja.
Iku namanya mukhabarah. Jadi ada perbedaan nih mukhabarah dengan muzaroah. Tergantung bibitnya dari mana atau bijinya pohon iki mau dari mana. Lah mulane nek cara Imam Nawawi iku boleh-boleh saja. Terkadang di masyarakat juga ada. Saya punya tanah, Zaid sebagai petani. Nah, Zaid akan menanam padi misalkan. Bijinya apa bibitnya semuanya iku dari Zaid semua. Dianya saya fasilitasi tanah, iku enggak masalah. Jenenge mukhabarah cara Imam Nawawi. Tapi nek cara Syafi'i gak sah. Iku nek memang dalam akadnya juz'an maklumannya iku mau tidak ada kemungkinan ya, ada kemungkinan bisa untung, ada kemungkinan bisa rugi. Jadi juz'an makluman itu loh. Misalkan saya syaratkan nanti kalau padinya bisa panen. Nah, nanti saya 50%, Zaid 50%. Jadi syaratkan itu kan ada kemungkinan memang untung, ada kemungkinan rugi. Nah, mulanya nggak boleh cara madzhab Syafi'i. Tapi ternyata Imam Nawawi dan Imam Ibnul Mundzir iku memperbolehkan mukhabarah dan muzaroah. Lagi di masyarakat terkadang terjadi punya tanah tapi nggak pengen nanam. Jadi misalkan saya punya tanah 1 hektar, nggak pengen panas-panasan, nggak pengen jadi petani, nggak pengen, mung pengen modali tanah, tapi menghasilkan duitnya. Nah, itu bisa mengikuti ulama Nawawi atau Imam Ibnul Mundzir yang mengatakan boleh. Jadi tak modali tanah 1 hektar, Zaid yang menanami dan yang memodali bibit dan bijinya itu dari Zaid, jenenge mukhabarah. Tapi nek bijinya atau bibitnya dari saya berarti muzaroah. Enggak masalah nek cara Imam Nawawi. Kalau memang itu berlaku di masyarakat, yuk mengikuti pendapat ulama Nawawi, enggak masalah. Tapi nek sampean pengen ngati-ngati, ya wis mengikuti Syafi'iyah aja. Wa in akrahu lan lamun nyewake sapa wong hu ing syakhs wong liya. Dadi nek nyewakno iya ha ing arat bumi bidza bin kelawan mas au fidatin utawa perak au syarata utawa nyaratake sapa wong lahu maring syakhs so aman ing panganan. Makluman ingkang den ngawruhi fi zimmatihi ing dalem tanggungane wong. Jaza mongko wenang apa ikrah. Dadi ngeten. Iki dalam kasus berbeda lagi. Nek dewaukan muzaroah karo mukhabarah. Sekarang kasusnya itu akad nyewa. Jadi saya punya tanah, tak sewakan kepada Zaid dengan imbalan emas atau perak. Misalkan nek zaman dulu kan uangnya dinar dan dirham. Nah, tak sewakan Zaid, ini saya sewakan tanah saya 1 hektar kepadamu dengan 2 dinar dalam waktu 1 tahun misalkan. Nek cara zaman sekarang nyewa no tanah iku tidak menggunakan emas perak tapi menggunakan uang rupiah. Zaid, ini tanah saya tak sewakan kepadamu dengan harga misalkan 5 juta per tahun. Nah, enggak masalah. Au syarat lau tu aman makluman fi zimati, atau disyaratkan nantinya pembayarannya dengan makanan sing diketahui dalam tanggungan. Jadi misalkan Zaid, ini tanah saya sewakan, ini tanah 1 hektar saya sewakan, nantinya pembayaran sewae dengan menggunakan hasil buah misalkan, hasil pisang 1 kintal misalkan. Lah itu kan makluman tapi fidimati dalam tanggungan, gak masalah. Nek sing kasus muzaroah mukhabarah tadi kan permasalahannya apa? Bagiannya iki dengan menggunakan nek cara zaman saiki prosentasi. Jadi saya 50%, Zaid 50%. Nek gak hasil, nek gak panen. Nah, mulane masalah di situ. Tapi dalam kasus kita ini iku fidimatihi. Jadi nanti saya sewakan tanah 1 hektar, imbalane bayarannya dengan menggunakan buah pisang 1 kintal dalam tanggungan. Mbuh iki mau ternyata buah pisang itu dia panen 1 ton atau 2 ton, terserah kuno, sing penting 1 kintal harus dibayarkan dalam sewa tanah iki mau. Lah iku jaza diperbolehkan. Jadi artinya ngeten, Imam Syafi'i melarang akad mukhabarah dan muzaroah, mengatakan tidak sah. Karena apa? Dalam realitane kita mau mensyaratkan sesuatu iku dengan menggunakan prosentasi.
Saya berikan fasilitas tanah, Z yang menanami, lah nantinya hasilnya 50%, 50%. Kalau hasil, nek enggak hasil bagaimana? Kan saya sebagai pemilik tanah kan juga repot. Sudah saya fasilitasi tanah ternyata enggak iso panen. Nah, tapi Imam Syafi'i juga memberikan solusi. Wa in akrahu iyaha bidzabin au fiddah. Nantinya ketika tanah iki kok saya sewakan. Sewakan nek zaman dulu iku menggunakan bayaran emas karo perak, dirham karo dinar. Nek zaman sekarang rupiah. Nah, itu solusinya supaya nek boleh bagaimana? Ya wis, tanahku 1 hektar supaya nek aku tetap untuk hasil dari tanah iki mau dengan akad yang tidak muzaroah dan mukhabarah. Piye carane? Ya wis mau disewakan. Nah, iki tanah saya tak sewakan kepadamu misalkan 5 juta per tahun. Nah, itu enggak masalah. Boleh-boleh saja. Jadi misalkan kok ternyata si Z panen. Nah, hasilnya misalkan 20 juta. Berarti kan saya tetap mendapatkan 5 juta atas sewa tanah tadi. Z juga bisa mendapatkan keuntungan hasil darinya mau 15 juta sisane ki mau. Kan saling untung. Tapi misalkan rugi, yo resiko Z. Delalah sudah sewa tanah iki mau 5 juta per tahun, saya diberi 5 juta atas nama sewa iki mau, ternyata dia rugi, nggak bisa panen. Ya wes, iku resiko dia. Sing penting sudah saya sewakan dalam waktu 1 tahun 5 juta. Tapi nek memang di masyarakat iku kebanyakan ada yang menggunakan mukhabarah dan muzaroah. Nah, itu solusinya bagaimana? Ya wes, kita mengikuti pendapat Imam Nawawi yang mengatakan itu boleh-boleh saja. Boleh. Kadang kan terjadi di masyarakat, saya punya tanah, nggak pengen panas-panasan, nggak pengen menjadi petani, nggak pengen membuat iki mau awak iki mau sengsara. Nah, mulane saya bisnis dengan Z. Z, ini saya punya tanah 1 hektar, kamu yang garap tanahnya. Ditanami misalkan anggur, atau di situ misalkan ditanami misalkan pohon pisang dan lain-lain. Nah, itu nggak masalah nih coro Imam Nawawi. Keuntungannya 50%, 50%, saya 50%, jadi 50%. Ternyata panen 1 ton. Dalam 1 tahun panen 1 ton misalkan. Berarti saya 50%, jadi 50%. Tapi kok seandainya kok rugi. Nah, seandainya kok rugi, lah itu repotnya di situ. Akad mukhabarah dan muzaroah.